Wah gila guys, ini kok enak banget sih guys makanannya guys. Nama makanannya apaan kok ada manis-manisnya gitu sih, kayak minuman mineral aja. Enak kan? Parah. Makanya tadi gue bilang, Ses ini manis, tapi lu tadi kayak nggak mau gitu. Iya soalnya kan di daerah gua kan kayak begini-beginian kan kayak kurang aja gitu. Oh kurang familiar ya? Iya. Emang daerah lu di mana sih? Tahu gua. Oh Betawi, lu tuh orang Betawi ya? Parah. Emang kalau makanan Betawi itu rata-rata manis, rata-rata asin. Asin-asin pedes. Oh gitu, kayak kerak telur gitu ya? Yoi. Berarti lu sering beli kerak telur dong? Nggak sering sih. Oh nggak sih, tapi suka? Suka. Terus ini dari mana guys? Buat ini? Budak ini ya, berasal dari Yogyakarta. Jadi makanan ini itu seperti kayak ikonnya Yogyakarta gitu. Jadi kalau bisa, gitu ya? iya apa? Kayak kerak tua gitu. Iya, kalau kerak telur kan Betawi, kalau ini Yogyakarta. Nah, misal nih kayak misalnya lu mau ke Jogja nih, pasti lu nyarinya gudeg karena itu bener-bener ikon Yogyakarta banget. Nah, Yogyakarta itu maksudnya gudeg itu banyak banget tuh terdapat di Yogyakarta. Kayak misalnya di Malioboro, terus dekat kampung gua juga ada Sleman. Gitu, dekat kampung ada nggak? Ada kok di Solo. Jadi gudeg itu sebenarnya nggak cuma di Yogyakarta, dia tersebar di seluruh Indonesia. Kayak contohnya di Solo juga, di sini juga ada kan. Cuma emang khasnya itu dari Yogyakarta. Gitu. Tapi kenapa? Kenapa manis? Iya, kenapa bisa manis begini makanan? Karena dulu itu Belanda disuruh menyuruh masyarakat Jogja untuk menanam tebu di sekitaran Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus pas tanam paksanya berakhir, dia ini masyarakat ini menjadi kritis pangan. Jadi mereka berpikir untuk mengolah tebu menjadi makanan kayak gudeg. Jadi gudeg ini manis karena tebu. Gudeg ini kan sebenarnya juga dari dasarnya itu dari alam juga Ses. Kayak misalnya nih yang warna hitam ini namanya gudeg. Gudegnya itu yang warna hitam. Yang ini nih Ses. Nah yang ini. Iya, gitu. Nah itu bahan dasarnya itu nangka. Nangka itu kan dari alam juga. Terus ada tempe. Tempe itu kan dari kacang kedelai ya. Iya. Nah, tempenya ini tempe bacem namanya. Iya. Tempe bacem itu jadi kayak tempe dimasak gitu. Bahan utamanya itu gula aren nggak sih kalau nggak salah? Iya. Nah, habis itu ada telur pindang. Telur pindang yang lagi lu makan itu. Nah, itu juga telur yang dimasak secara khusus. Itu kalau nggak salah itu masaknya lumayan lama kalau Iya. telur pindang ini ya kan? Makanya agak mahal. Iya. Di Jakarta. Dengan bumbu-bumbu khusus yang pasti. Iya. Gitu. Jadi ya emang pas banget kayak tadi Raista jelasin gitu. Terus kok baju kalian effort banget sih pakai beginian? Ini baju apaan sih? Keren nggak? Gua aja kan meja biasa aja gitu. Ini namanya kebaya yang kita pakai Iya. alasannya. Terus yang bawakan namanya batik. Nah, kebaya ini berasal dari Jawa, Ses. Yang aku pakai ini namanya kebaya putih baru. Nah, yang Raisa pakai itu aku kurang tahu sih kebaya apa, pokoknya juga salah satu jenis kebaya. Nah, rok yang kita pakai itu rok batik, Ses. Nah, batik itu ada 3 jenis. Ada batik celup, batik tulis, dan juga batik cetak. Nah, yang kita pakai ini, setahu aku itu batik cetak. Dua-duanya nih? Iya. Iya. Karena kalau batik tulis itu agak Mahal, karena dibuat secara khusus kayak di Iya. pakai canting ya. Iya. Ya pakai lilin gitu, jadi diginiin. Udah pernah buat batik belum? Belum lagi. Cobain dong. Gue pernah buat pas SD. Aduh, besok deh kapan-kapan. Iya nanti Iya. gue ajak deh. Kalau ke Jogja tuh biasanya di sana tuh ada kayak tempat untuk membuat batik Iya. secara khusus gitu. Untuk pariwisata. Kemarin tuh pas gue ke Keraton Yogyakarta, itu ada orang yang lagi buat batik, Ses. Seru banget deh pakai canting gitu. Nanti kapan-kapan gue ajak lu deh. Boleh ya? Iya. Boleh. Karena kita kapan-kapan bareng-bareng ya bikin Iya. batik gitu. Terus, gue salpok sama satu itu apaan guys? Oh itu salvo apa yang Yang itu yang di atas. Ya, di atas sama yang- nama yang di bawah juga. Itu oh apa? salvo sama lukisan sama yang atas juga. Iya. Oh Kalau itu apa? nah itu gue juga kurang tahu sih Ses. Jadi gue sebenarnya gue tahu itu tuh wayang. Cuman gue kurang tahu tuh sejarah Iya. tapi gimana. Iya, detail-detailnya. Rasa tahu? Aku nggak tahu sih. Tapi kamu kayak punya mbah kamu ya? Iya, mbak aku ada sih di belakang.
mau tanya dia, mau tanya mbak aku. Boleh, boleh. Ya, yaudah ya, diantarin. Habisin dulu deh makanannya. Oke. Sorry mbak. Oh iya, sorry nak. Mbak, Iya nak, kenapa ya nak? Mbak, ini temen aku namanya Moses. Iya mas. Nah, dia tuh penasaran. Tadi dia habis ngeliat lukisan kita yang di ruang tamu itu, Oh iya. lukisan wayang sama wayangnya. Oh iya mas, iya mas. Dia tuh penasaran gimana sejarahnya, cuma aku nggak bisa ngejelasin mbak. Oh iya nak. Nah, lo bisa nanya ke mbak nih sekarang. itu Mbak kan di ruang tamu kan ada apa? Wayang sama lukisan. Oh iya nak. Itu tuh yang wayang itu dari mana dia, Pak? Nah, yang wayang itu Mbah jelasin sejarahnya dulu ya mas. Oke, Pak. Jadi mas, wayang itu pertama kali mas dari perdagangan mas. Pas India ke Nusantara mas. Jadi wayang tuh basically dari India mas. Iya. Iya dari India mas. Terus ke Indonesia mas. Nah pas udah di Indonesia, orang-orang Jawa mas kayak terinspirasi mas. Jadi mereka ngebuat wayang mas. Nah kebetulan yang di ruang tamu mas, itu wayangnya ada karakternya mas. Karakternya itu karakter Bima mas. Bima. Karakter Bima. Nah karakter Bima itu tuh dari kisah Mahabharata mas. Nah kisah Mahabharata sendiri itu juga dari India mas. Kemudian juga mas nanya ada lukisannya mas ya? Itu Mbak, iya lukisan. Nah lukisannya itu ada 2 orang bener gak mas? Ada 2 karakter wayang. Iya bener mas. Jadi tuh karakternya ada 2, yang pertama itu cowok, yang lain cewek mas. Jadi namanya cowok itu Rama, yang cewek itu Sinta mas. Nah itu tuh nama kisahnya mas, kisah Rama dan Sinta. Nah itu kisahnya juga dari kitab Ramayana mas. Kitab Ramayana itu juga orang-orang Hindu mas. Orang-orang Hindu itu dari India mas. Jadi India lagi nih. India lagi mas. Nah kisah Rama dan Sinta itu mas ada moralnya juga. Di lukisan itu ada moralnya mas. Nah itu tuh artinya mas, istri harus tunduk mas ke suami. Itu mas sudah beristri mas? Belum Mas, saya belum Mbak. Oh enggak ya. Ya nggak apa-apa mas. Semoga cepat ketemu jodohnya ya mas ya. Iya Mbak. Nah terus juga ada alasan mas kenapa wayang sama lukisan itu mas ada di rumah-rumah mas. Nah kalau waktu itu Mbah taruh di rumah ini mas, karena supaya di rumah ini tuh ada keharmonisan mas, ada kerukunan juga mas. Gitu loh mas. Udah ngerti mas? Paham Mas? Paham mbak? Oke siap ya? Boleh tambah? Ya silakan. Makasih ya mbak. Iya sama-sama nak. Ya silakan. Terima kasih mbak. Ya.